Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza Anggraini dari Pendidikan Biologi Indralaya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian nukleosida, nukleotida, dan jelaskan perbedaannya. Nukleosida merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Nukleosida terdiri dari gula dan basa. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa. Sedangkan nukleotida adalah molekul organik yang biasa dianggap sebagai unit fungsional dari DNA dan RNA yang paling sederhana. Nukleotida terdiri dari gula, basa, dan fosfat. Terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, pirimidin atau purin, dan 1-3 gugus fosfat. Jelaskan perbedaannya. Nah, dari pengertian saja, nukleosida dan nukleotida memiliki perbedaan. Kalau nukleosida yaitu merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat, dan nukleotida molekul organik yang dianggap sebagai unit fungsional dari RNA dan DNA yang paling sederhana. Kalau dilihat dari relevansi dalam kedokterannya, nukleosida merupakan bisa digunakan sebagai antivirus dan anti kanker, sedangkan nukleotida yang tidak dapat berfungsi dengan baik adalah salah satu penyebab utama dari semua kanker yang diketahui saat ini. Fungsi biologis dari nukleosida adalah yang pertama, nukleotida yang menyusun DNA dan RNA. Yang kedua, ada obat-obatan sebagai antivirus dan anti kanker. 3. Kerangka dasar bagi terbentuknya ADP, AMP, dan ATP. Nukleotida yaitu sebagai menyimpan data komunikasi seluler. Ketiga, sebagai katalis koenzim. Dilihat dari struktur kimianya aja sudah berbeda. Kalau nukleotida terdiri dari gula, basa, dan fosfat, sedangkan nukleosida hanya gula dan basa. Pertanyaan kedua, jelaskan apa itu DNA dan jelaskan strukturnya, sifatnya, dan fungsinya. Dari pengertiannya yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. DNA terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Fungsi DNA yaitu sebagai penurunan sifat dan mensintesis protein. Sifat-sifat DNA yang pertama ada senyawa kimia penyusun gen, yang kedua tersusun atas unit-unit nukleotida, yang ketiga ada satu nukleotida terdiri dari atas asam fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. 4. Bersifat heterokatalitik, yaitu mampu membantu RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik, yaitu melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. Struktur DNA itu sendiri yaitu terdiri dari pentosa deoksiribosa, tersusun atas basa, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa itu RNA, jelaskan struktur, sifat, dan fungsinya. RNA atau ribonukleik asid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA terdapat di ribosom dan sitoplasma. Strukturnya yaitu rantai tunggal, tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul. Fungsi RNA yaitu 1. Sebagai penyimpan informasi, kedua, sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik sebab berlaku untuk organisme hidup. Sifat RNA yang pertama sebagai penyimpan informasi, sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik. Ada virion yaitu berselubung nukleokapsid helix tersusun atas 3 protein utama bentuk pleomorfik yaitu diameter virion 80-160 nm. Yang ketiga ada replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui proses budding di membran intrasitoplasma. Struktur RNA yaitu terdiri dari pentosa ribosa,
Basanya itu ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Kita lihat dari perbedaannya, dari letak saja DNA dan RNA sudah berbeda. Kalau DNA yaitu terletak dalam kromosom inti mitokondria dan kloroplas. RNA terletak di sitoplasma dan dalam inti sel. Bentuk rantai dari DNA itu sendiri yaitu rantai polinukleotida yaitu double helix, sedangkan RNA yaitu pita tunggal memilin pendek. Dari kadar DNA tidak dipengaruhi sintesis protein, sedangkan RNA dipengaruhi oleh sintesis protein. Sekian, terima kasih.